Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan belajar Python lagi dan sini kita belajar tentang tuple ya. Kalau kemarin dictionary, sekarang kita belajar tuple. Nah, jadi tuple ini sangat mirip sama list ya. Tapi bedanya tuple ini nggak bisa dirubah. Jadi kalian bisa lihat lagi videoku tentang data types. Di situ aku udah jelasin tuple ya. Tuple itu seperti apa dan kita langsung aja mulai nih. Cara buat tuple sama kayak list ya. Nih kalau list kan kayak gini, misalnya list dengan dia pakai tanda kurung yang kotak gini ya, kayak gini. Terus kalau tuple itu misalnya kita jadi nih tuple. Nah, tuple itu pakai tanda kurung yang lengkung ini ya. Jadi kayak gitu cara buat tuplenya. Terus ini kita mungkin coba aja print kalau dia ini beneran tuple atau bukan. Jadi kita pakai fungsi yang nama type. Dan di sini kita bisa lihat kalau dia itu list. Terus ini kita print juga tipe tuplenya. Nah, jadi bener ya, ini pas kita pakai fungsi type ini di variable list ini, dia itu keluarnya list. Dan si tuple juga keluarnya juga tuple ya. Jadi ini beneran tuple ya. Nah, terus kita mungkin juga bisa pakai di tuple, kita juga bisa pakai fungsi yang namanya len ya. Len itu di list juga bisa, di tuple juga bisa. Kita coba run lagi. Dan dia keluarnya sama-sama 4 ya. Yang dimana objek yang ada di tuple sama di sini kan 4 juga ya. 1, 2, 3, dan 4. Dan di sini kita juga bisa si tuple ini isinya bukan hanya bisa angka doang, tapi juga bisa string gitu ya, terus bisa angka, floating point atau float. Jadi dia isinya juga bisa berbagai macam tipe data. Dan tuple juga bisa kita indexing ya. Jadi misalnya gini, kita print ini misalnya tuple index ke 1. Kalau kita run ya dia keluar 2 ya. Jadi tuple juga bisa indexing juga, bisa slicing juga kayak gini. Nah, ini artinya dia bakal keluarin yang 2 sama 3,4 ini ya. Jadi gitu, tuple juga bisa seperti itu. Terus aku juga mau ngasih tahu kalian beberapa fungsi yang bisa dipakai di tuple ya. Contohnya yang fungsi, kita langsung print aja. Pertama ada fungsi titik count. Jadi kalau bisa kalian lihat, kita mungkin ganti dulu tuplenya. Misalnya apa ya? Ada A, sini B, dan gitu. Jadi ini kita pakai fungsi count, dimana fungsi count ini dia buat ngitung lah ya, ngitung si A ini ada berapa di dalam list tuple kita. Ya di dalam tuple kita ya. Tuple beda sama list, tapi mirip aja. Jadi si A ini ada 3 ya. Terus satu lagi kita ada fungsi yang namanya index ya. Jadi ini cuman buat si index ini cuman buat ngeliatin dia ada di posisi mana gitu ya. Dan yang kita cari ini B ya. Dan B itu di posisi indeks ketiga. Dan ya benar ya, dia ketiga di sini A B.
Nah, satu lagi perbedaan besar dari list sama tuple itu, jadi tuple itu nggak bisa dirubah ya. Jadi misalnya kita coba rubah dulu yang list. Kan kalau rubah tuh gini ya. List titik enggak, list pakai ini misalnya kita rubah si indeks 0 di list itu jadi satu gini, terus kita print list. Nih enggak, ini kita mungkin langsung print aja ya. Kita coba run, jangan langsung di print deh nih. Dan di sini keluar ya hasilnya. Dia itu bisa dirubah jadi si list ini. Yang dimana kita rubah indeks 0 ini yang tadinya angka 1 jadi string 1 gitu. Terus bagaimana dengan tuple ya? Kalau tuple kita ganti yang indeks 0 ini, dimana si A paling awal ini, dia kalau kita ganti misalnya jadi bebas lah ya. Jadi A besar aja 2 kali gini, biar kelihatan kalau dia itu keganti ya. Ini kita coba run lagi. Ini jangan print listnya, ini print tuple-nya. Dan kita coba run. Dan di sini terjadi sebuah kesalahan ya, ada error yang dimana tuple object doesn't support item assignment ya. Jadi intinya si tuple ini nggak bisa dirubah sama sekali. Ya, jadi mungkin segitu saja ya tuple. Ingat aja kalau tuple itu dia sama list, tapi dia itu bedanya nggak bisa dirubah dan dia itu pakai yang tanda kurung lengkung ini. Dan kita bakal lihat saja, kita bakal pakai tuple di pertemuan selanjutnya ya. Dadah.